yang pertama yaitu ada definisi penduduk dan kependudukan. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan lebih atau kurang 6 bulan tetapi dengan tujuan menetap. Yang kedua ada kependudukan, adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, dan jumlah penduduk berubah setiap waktunya. Materi yang kedua yaitu kualitas penduduk dan kuantitas penduduk. Kualitas penduduk ialah tingkat kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Faktornya ada tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, kesehatan dan pendapatan, semakin meningkat kualitas penduduk tersebut. Selanjutnya ada kuantitas penduduk, adalah jumlah penduduk yang menempati di wilayah tertentu. Ini bisa diukur. 4. Permasalahan kependudukan. Selain jumlah penduduk yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami masalah terkait kependudukan. Adapun masalah-masalah penduduk sebagai berikut. Secara demografis, 1. Berdasarkan jumlah penduduk, besarnya jumlah penduduk. 2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. 3. Persebaran penduduk yang tidak merata. Faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran yaitu ada kesuburan tanah, iklim, topografi, sumber air, perhubungan, dan fasilitas. Secara non-demografis yaitu tingkat kesehatan penduduk yang rendah, pendidikan yang rendah, 3. Banyaknya jumlah penduduk yang miskin. 3. Populasi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. 0-14 tahun, kelompok usia muda yang sering disebut sebagai kelompok dispensi karena mereka belum memasuki usia produktif. 15-64 tahun, kelompok usia produktif yang merupakan angkatan kerja utama. 65 tahun ke atas, kelompok usia tua yang sering memerlukan dukungan sosial dan kesehatan. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Analisis populasi sering dibagi berdasarkan jenis kelamin untuk memahami perbedaan gender dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi. Analisis kelompok usia muda 0-14 tahun, proporsi tinggi menunjukkan kebutuhan yang besar dan pendidikan dan layanan kesehatan anak. 15-64 tahun, proporsi ini penting untuk angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. 65 tahun ke atas yang meningkat menunjukkan kebutuhan untuk pelayanan kesehatan dan dukungan sosial bagi lansia. Dinamika penduduk adalah studi tentang perubahan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Dinamika ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk 1. Kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga migrasi, 4. Pertumbuhan penduduk, yang kelima komposisi penduduk, yang keenam faktor sosial, ekonomi, dan politik. Pengaruh dinamika penduduk. 1. Ekonomi. Pertumbuhan penduduk dapat berpengaruh pasar tenaga kerja, permintaan barang dan jasa, serta investasi dalam struktur dan pelayanan publik. Yang kedua, sosial. Perubahan dalam struktur penduduk dapat mempengaruhi dinamika keluarga, pendidikan, kesehatan, dan hubungan sosial. Yang ketiga, lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memberikan tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan, termasuk lahan, air, dan energi. Yang keempat, politik. Dinamika penduduk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Tantangan dan strategi. Mengelola dinamika penduduk memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang bisa diadopsi meliputi: yang 1. Kebijakan keluarga berencana, meningkatkan kesadaran dan akses terhadap kontrasepsi untuk mengendalikan tingkat kelahiran. Yang kedua, peningkatan layanan kesehatan, mengurangi tingkat kematian dan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Yang ketiga, pengelolaan migrasi, menerapkan kebijakan yang mengatur migrasi masuk dan keluar untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk.
Yang keempat, pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah atau berkurang dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Laju pertumbuhan ini dihitung berdasarkan kelahiran, kematian, dan migrasi. Di mana satu kelahiran adalah jumlah bayi yang lahir selama periode tertentu. Kematian adalah jumlah orang yang meninggal selama periode tertentu. Yang ketiga, migrasi bersih adalah perbedaan antara jumlah orang yang masuk atau imigrasi dan keluar migrasi dari suatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Pertama, tingkat kelahiran. Semakin tinggi tingkat kelahiran, semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, tingkat kematian. Semakin rendah tingkat kematian, semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, migrasi. Migrasi masuk meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan migrasi keluar menurunkannya. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mendukung atau menghambat pertumbuhan penduduk seperti program keluarga berencana dan kebijakan imigrasi. Yang kelima, faktor ekonomi. Ketersediaan pekerjaan dan kondisi ekonomi yang baik cenderung menarik migrasi masuk dan menurunkan tingkat kematian. Yang keenam, faktor sosial dan budaya. Normal sosial, pendidikan, dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi dapat mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian. Dampak laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, pemerintah. Selanjutnya, materi ke-7 yaitu aspek etik dan moral dalam keluarga berencana atau KB. Yang pertama itu otonomi. Individu berhak membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya sendiri tanpa paksaan. Yang kedua, beneficence atau kebaikan. Tindakan medis dalam KB harus memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan pasien. Yang ketiga itu non-maleficence, tidak membahayakan. Metode kontrasepsi harus aman dan efektif dengan resiko efek samping minimal. Yang keempat, keadilan. Semua individu harus mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap layanan KB. Yang kelima, moralitas agama dan budaya. Itu program KB harus menghormati nilai-nilai religius dan budaya individu. Yang keenam, hak reproduksi. Individu atau pasangan berhak memutuskan jumlah atau jarak dan waktu anak secara bebas dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, konseling dan informed consent, yaitu memberikan informasi yang jelas tentang pilihan kontrasepsi sehingga individu dapat membuat keputusan yang sadar dan sukarela. Kemudian lanjut ke materi 8 yaitu strategi nasional situasi KIA atau KB di Indonesia. Yang pertama itu peningkatan akses layanan KIA dan KB. Yang pertama dilakukan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan. Yang kedua, distribusi tenaga kesehatan. Kemudian melakukan penyuluhan dan edukasi. Yang ini melakukan kampanye kesadaran, melakukan kampanye edukasi mengenai pentingnya KIA dan KB melalui media massa, sosial, dan penyuluhan langsung. Bisa juga melakukan pendidikan seksual dan reproduksi, yaitu mengintegrasikan pendidikan seksual dan reproduksi di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman remaja dan pasangan usia subur. Kemudian peningkatan kualitas layanan, yaitu pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, standar pelayanan. Kemudian penggunaan teknologi dan inovasi. Aplikasi dan sistem informasi, mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi untuk memantau dan mengelola data KIA atau KB, serta memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian telemedicine, memperkenalkan layanan telemedicine untuk memberikan konsultasi dan informasi KB secara luas. Kemudian melakukan pendekatan berbasis komunitas, yaitu kader kesehatan, melibatkan kader kesehatan dalam penyuluhan dan layanan KB di tingkat komunitas. Kemudian partisipasi masyarakat, yaitu mengajak tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung dan mempromosikan program KIA dan KB. Kemudian kita lakukan pendekatan multisektoral, yaitu kolaborasi antara lembaga, meningkatkan kerjasama antara Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan lembaga terkait lainnya untuk menjelaskan program dan kebijaksanaan dan kebijakan.
Kemudian kemitraan dengan swasta dan NGO, menggandeng sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program KIA dan KB melalui CSR dan kegiatan sosial. Kemudian pembuatan kebijakan dan regulasi, yaitu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung program KIA dan KB, termasuk insentif bagi keluarga yang mengikuti program KB. Kemudian pengawasan dan evaluasi, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program KIA dan KB untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan. Sasaran dan ruang lingkup KB. Sasaran dan ruang lingkup KB berencana mencakup beberapa aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sasaran dan ruang lingkup KB. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi dengan cara menjarangkan kehamilan dan menghindari kehamilan yang beresiko. Yang selanjutnya itu mengendalikan pertumbuhan penduduk, membantu pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga seimbang dengan sumber daya yang tersedia. Yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan bertujuan memberikan kesempatan bagi setiap keluarga untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan mereka. Yang selanjutnya itu mengurangi kemiskinan dengan mengendalikan jumlah anak, keluarga dapat lebih fokus pada pengembangan kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Yang selanjutnya itu ruang lingkup keluarga berencana KB, yaitu memberikan penyuluhan dan edukasi, memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, metode kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Yang selanjutnya itu pelayanan kesehatan reproduksi, menyediakan layanan kesehatan reproduksi termasuk pemeriksaan kesehatan, konsultasi dan penyediaan alat kontrasepsi. Yang ketiga itu pengembangan kebijakan dan program, membentuk kebijakan dan program yang mendukung pelaksanaan KB seperti kampanye nasional, pemberdayaan perempuan dan kerjasama antara lembaga. Yang selanjutnya itu pelatihan dan peningkatan kapasitas, melatih tenaga kesehatan dan penyuluhan KB untuk memberikan layanan yang berkualitas dan memastikan keberlanjutan program. Yang selanjutnya itu penelitian dan pengembangan, melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala dalam program KB serta mengembangkan metode baru yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu kerjasama dan kolaborasi, bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan KB. Dengan fokus pada sasaran dan ruang lingkup ini, program KB bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berdaya, serta membantu dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk secara efektif. Adapun organisasi KB di Indonesia yaitu yang pertama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang tugasnya adalah memberi penyuluhan, edukasi, dan layanan KB. Yang selanjutnya yaitu Kemenkes. Kementerian ini berperan dalam mendukung program KB melalui penyediaan layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang tugasnya yaitu menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi. Yang ketiga yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. PKBI adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1957 dan berfokus pada isu-isu kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang tujuannya yang tugasnya itu adalah penyuluhan dan edukasi masyarakat, penyediaan layanan kesehatan reproduksi atau advokasi kebijakan. Yang selanjutnya itu lembaga organisasi non-pemerintah atau NGO. Banyak NGO lainnya yang terlibat dalam program KB di Indonesia, baik dalam skala nasional maupun lokal. Contohnya termasuk Yayasan Cipta Cara Padu yang ada di Indonesia, yang tugasnya itu memberikan penyuluhan, edukasi layanan kesehatan reproduksi, advokasi kebijakan, peningkatan kualitas
kualitas pelayanan kontrasepsi rasional, efektif, dan efisien, yaitu KREE. Yang pertama ada dukungan Alkes. Yang kedua, penguatan interaksi klien provider melalui proses konseling atau informed choice. Latihan provider dan PLKB, yaitu petugas lapangan keluarga berencana. Yang ketiga ada BPK, BP3K, dan ABPK, kerjasama dengan Depkes, IBI, dan lain-lain. Yang ketiga ada Pre-Service Training dan In-Service Training, kemitraan dengan Depkes, JNPK, dan lain-lain. Selanjutnya ada KB rumah sakit, KB pasca persalinan, dan pasca keguguran. Upaya peningkatan kualitas pelayanan KB yaitu sudut pandang pengelola program dengan manajemen akses sesuai standar, sistem rujukan, menjamin SDM, memenuhi sarpras, menjamin KIPK, memantau dan menilai mutu layanan, menjamin CAT4, dan membentuk tim jaga mutu. Selanjutnya sudut pandang pelaksana, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, menerapkan standar. Yang ketiga, melayani secara berkualitas. Kemudian aktif program jaga mutu dan melaksanakan CAT4. Sudut pandang klien, yaitu hak informasi, hak akses, hak memiliki kontrasepsi, hak pelayanan yang berkualitas, hak privasi, hak kerahasiaan, hak dihormati dan dihargai, hak kenyamanan, dan hak kelanjutan layanan. Continue of care pelayanan KB pada siklus usia dan produksi. Yang pertama kepada remaja usia 15-19 tahun, yaitu konseling KIE, Kespro, kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua yaitu WUS atau wanita usia subur, KIE konseling Kespro. Selanjutnya ada calon pengantin, KIE konseling Kespro juga. Selanjutnya ada ibu hamil, yaitu konselingnya ada P4K, amanat persalinan, tambah KBPP, ibu KIA, ANC terpadu, konseling KBPP, kelas ibu hamil, materi KBPP. Kemudian ada ibu bersalin dan nifas, pelayanan yang dilakukan yaitu KB pasca persalinan, termasuk AKDR pasca plaset. Selanjutnya ada PUS atau pasangan usia subur, KIE, konseling, Kespro, dan pelayanan KB. Dampak keluarga berencana, yaitu pertama dampak positif. Dampak positifnya yaitu laju pertumbuhan pendukung dapat ditekan untuk menghindari terjadinya meledakan penduduk yang luar biasa. Kemudian penurunan angka kematian ibu dan anak, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan mutu dan layanan KB, peningkatan sistem pengolahan dan kapasitas SDM. Ada dampak negatifnya, yaitu kepada yang pengguna KB tersebut, yaitu akibat bertambahnya hormon lewat kontrasepsi, maka kulit wajah menjadi berjerawat, rambut rontok, tulang menjadi keropos, kelainan metabolisme lemak, menstruasi yang tidak teratur. Di masa depan, banyak yang beranggapan penggunaan alat kontrasepsi akan membuat Anda jadi susah hamil di masa depan. Anggapan itu hanyalah mitos. Alat kontrasepsi memang mengatur kesuburan Anda agar tidak kehamilan terjadi. Mitos selanjutnya yaitu kontrasepsi hanya dibutuhkan perempuan hingga berusia 35 tahun. Faktanya, perempuan masih bisa hamil hingga berusia lebih dari 40 tahun. Sebelum memasuki menopause, umumnya menopause dialami perempuan ketika berusia 40 tahun ke atas. Mitos selanjutnya yaitu alat kontrasepsi bisa membuat gemuk. Alat kontrasepsi terdiri dari dua jenis, yaitu hormonal dan non-hormonal. Di antara keduanya, hanya hormonal yang dapat meningkatkan berat badan. Adapun yang non-hormonal sama sekali tidak berpengaruh berat badan Anda. Alat kontrasepsi hormonal punya kandungan estrogen yang bisa mempengaruhi peningkatan nafsu makan dan retensi cairan tubuh. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak selalu terjadi pada setiap pengguna. Mitos selanjutnya yaitu mitos morning pill bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan. Morning pill atau kontrasepsi darurat adalah metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan pasca
kontrasepsi ini dapat mencegah lebih dari 95% kehamilan bila digunakan 3-5 hari usia hubungan seksual berisiko. Jenis kontrasepsi tersebut bekerja dengan mencegah proses evaluasi dan pembuahan. Namun, apabila proses pembuahan telah terjadi, morning pill tidak akan efektif lagi dan kehamilan tetap akan terjadi. Jadi jangan percaya pada mitos alat kontrasepsi yang satu ini. Mitos selanjutnya, tidak perlu pakai kontrasepsi jika berhubungan intim hanya sekali. Faktanya, apapun Anda berhubungan intim, selalu ada kemungkinan kehamilan terjadi. Artinya, walaupun bercinta atau pertama kalinya, atau hanya satu kali berhubungan intim, kehamilan tetap dapat terjadi. Jika pasangan ingin menunda kehamilan, wajib menggunakan kontrasepsi apapun berhubungan intim. Pada dasarnya, alat kontrasepsi telah teruji secara klinis sehingga aman untuk digunakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Materi ke-7 yaitu aspek etik dan moral yang mempengaruhi KB. Adapun yaitu penerapan etika dalam pelayanan KB. Yang pertama ada konseling. Nah, konseling itu merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan keluarga berencana. Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai pilihannya dari ibu yang mau ber-KB. Nah, adapun yang pertama itu tujuan konseling. Nah, tujuan konseling yang pertama calon ibu KB memahami manfaat manfaat KB bagi dirinya maupun keluarganya. Yang kedua ada calon ibu KB mempunyai pengetahuan yang baik tentang alasan ber-KB. Lalu calon ibu KB memahami keputusan pilihan alat kontrasepsi. Nah, yang kedua ada sikap bidan dalam melakukan konseling yang baik, terutama bagi calon klien baru, yaitu memperlakukan klien dengan baik, interaksi antara petugas dan klien baik, memberi informasi yang baik kepada klien, menghindari pemberian informasi yang berlebihan, tersedianya metode yang diinginkan klien. Selanjutnya ada pun langkah-langkah konseling, yaitu menciptakan suasana dan hubungan saling percaya, lalu mengaliri permasalahan yang dihadapi dengan calon ibu KB, lalu memberikan penjelasan disertai penunjukan alat-alat kontrasepsi. Nah, adapun keempat yaitu keterampilan dalam konseling, yaitu mendengarkan dan mempelajari dengan menerapkan posisi kepala sama tinggi, beri perhatian dengan kontak mata, sediakan waktu, saling bersentuhan, sentuhlah dengan wajar, beri pertanyaan terbuka, berikan respon. Nah, selanjutnya adapun yang kedua dari aspek etik dan moral yang memiliki KB ini yaitu informed choice dan informed consent dalam pelayanan keluarga berencana. Nah, yaitu adalah berarti membuat pilihan setelah mendapat penjelasan tentang alternatif asuhan yang dialami. Pilihan atau choice lebih penting dari sudut pandang wanita yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang berhubungan dengan aspek etika dalam otonomi pribadi. Nah, yang ketiga ada pencegahan infeksi. Nah, itu tujuannya untuk memahami persyaratan pelayanan KB yang bermutu, lalu mencegah infeksi silang dalam prosedur KB, lalu menurunkan risiko transmisi penyakit menular seperti hepatitis B dan HIV/AIDS. Nah, selanjutnya yang keempat ada penjelasan atau penerangan yang diberikan saat pemasangan alat kontrasepsi, yaitu jelaskan kepada klien apa yang dilakukan dan mempersilahkan klien mengajukan pertanyaan. Lalu sampaikan pada klien kemungkinan akan merasa sedikit sakit pada beberapa langkah waktu pemasangan. Lalu berikan kesempatan pada klien untuk bertanya tentang keterangan yang telah diberikan. Lalu perangkan peralatan yang akan digunakan serta jelaskan tentang prosedur yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya yang kelima dari aspek etik dan moral yang dipengaruhi KB yaitu pelaksanaan tindakan sesuai standar operasional prosedur berdasarkan Kemenkes Republik Indonesia nomor 369 strip Kemenkes SK 2007 tentang standar profesi bidan pada standar 5 tindakan. Pada definisi operasional disebut bahwa tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau hasil kolaborasi. Nah, yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan